kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang industrial robotik yang beranggotakan saya, Tio Berlian Harahap, Sultan Hamdani, Ridho Ilahi, Torik Yusuf Nurhadi, Yoga Fernandes. Pengertian robotik. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dulu. International Organization for Standardization mendefinisikan robot sebagai an automatical controlled, reprogrammable, multi-purpose manipulator, programmable in 3 or more axes. Wires may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation application. Sebuah manipulator yang terkendali multifungsi dan mampu diprogram untuk bergerak dalam 3 aksi atau lebih, yang tetap berada di tempat atau bergerak untuk digunakan dalam aplikasi otomasi industri. Sejarah robotik. Istilah robot berawal bahasa Ceko, robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Dipopulerkan oleh Isaac Asimov pada tahun 1950 dalam sebuah karya fisiknya. Tahun 1956, George Devol dan Joseph Engelberger membentuk perusahaan robot untuk pertama kali. Devol memprediksi robot akan menjadi bagian penting di industri sebagai operator pabrik dan membantu pekerja dalam menjalankan mesin-mesin pabrik. Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya 1961, General Motor pertama kali menggunakan robot untuk pabrik otomotifnya. Robot industri kemudian berkembang dan mulai digunakan tahun 1980 oleh perusahaan mesin otomotif, di mana perkembangan elektronik dan komputer membuat robot modern lahir. Untuk tugas. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho Ilahi. Komponen dasar robotik. Manipulator. Lengan yang memberikan gerakan robot untuk memutar, melipat, menjangkau objek. Gerakan ini disebut dengan derajat kebebasan robot atau jumlah sumbu yang ada pada robot. Selanjutnya, controller. Suatu peralatan yang bertugas sebagai pengendali dari gerakan robot. Controller membentuk sistem kontrol yang akan menentukan input atau output suatu robot. Power supply. Power supply adalah sebuah unit yang menyediakan tenaga pada controller dan manipulator sehingga dapat bekerja. Power supply dalam suatu sistem robot dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian untuk controller dan bagian untuk manipulator. Bagian controller menggunakan elektrik, sedangkan bagian manipulator bisa menggunakan elektrik, pneumatik, hidrolik, ataupun ketiganya. Efektor. Efektor dapat ditemukan hampir di semua aplikasi. Walaupun keadaannya bukan merupakan komponen dasar dari sistem robot. Efektor berfungsi sebagai bagian terakhir yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan dijadikan kerja dari robot. Sebagai contoh, efektor dapat berupa peralatan las, penyemprot cat, ataupun hanya merupakan penjepit objek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan Hamdani. Robot mobile. Mobile robot adalah robot yang memiliki aktuator penggerak berupa roda, well, dan atau kaki, atau bisa disebutkan leg. Itu dapat berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pembuat robot ini tidak memerlukan kerja fisik yang berat sehingga banyak orang yang mulai mengembangkan robot humanoid. Robot
humanoid adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Lanjut. Selanjutnya, robot Hexapod. Robot Hexapod memiliki 6 kaki. Hal ini membuat lebih leluasa bergerak dan menapaki medan. Apabila salah satu kakinya tidak dapat digunakan, robot Hexapod masih memiliki kemungkinan untuk berjalan. Selain itu, tidak semua dari kaki robot diperlukan untuk stabilitas. Kaki lainnya bebas untuk mencapai penempatan kaki baru dan atau manipulasi muatan. Robot flying, robot yang mampu terbang. Robot ini menyerupai pesawat model yang diprogram untuk memonitor keadaan di tanah dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Fungsi lainnya yaitu bisa terbang secara otomatis dengan sistem pengendali di dalamnya. Lanjut. Selanjutnya, cara kerja robot. Robot memutar roda dan segmen disambung pivot dengan semacam aktuator. Beberapa robot menggunakan motor listrik dan solenoida sebagai aktuator. Beberapa menggunakan sistem hidrolik dan menggunakan beberapa sistem pneumatik. Robot dapat menggunakan semua jenis aktuator. Untuk menggerakkan aktuator ini dibutuhkan daya baterai yang menggerakkan motor, pompa untuk menggerakkan hidrolik, dan angin untuk menggerakkan pneumatik. Lanjut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Tio Berdian. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Jika ada salah dan salah ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.